Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan Anda. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya. Maut pingareunana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satupun yang memanggilnya, dan tidak satupun yang menuntun. Dari semua rangkaian cerita tentang perjalanan kematian atau perjalanan orang yang mengalami mati suri, saya kasih tahu semuanya. Siapa yang akan menyambut ibunya? Saya kasih tahu. Siapa yang akan menyambut kita nanti? Ketika ruh keluar dari jasad, akan menuntun dan mengajak kita. Saya katakan, itu ruh ibu kita yang akan menyambut. Sehingga bagi mereka yang hidup, kalau ingin nanti meninggal, ibunya menyapa dan membawa dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah lupakan dia, cintai dia, sayangi dia, jangan sakiti dia, karena dialah yang akan menyambut kita ketika kita, ruh dan jasadnya terpisah. Kalimat penting ya, ulah owah kupang hina sadaya dawuh mantena. Jadi lamun urang dihina batur, ulah osok ngambek kanu ngahina, tapi kudu nganuhunkeun kanu hina. Nah, karena bisa jadi itu jalan kita bertemu dengan Tuhan. Saya pernah, ini cerita, saya kemarin baca cerita tentang Imam Ahmad bin Hambal. Dia pergi ke Irak, kemudian masuk ke masjid. Di masjidnya mau ikut tidur, diusir. Setelah diusir, disuruh keluar. Tidur di luar pun tidak boleh, diusir juga, didorong juga. Kemudian akhirnya dia dipanggil sama orang yang lagi bikin roti. Orang yang bikin roti itu hanya dalam setiap waktu dia berzikir terus. Kemudian dia ngomong, kenapa Anda berzikir terus? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Merinding saya ini. Ya, karena ini adalah jalan untuk meminta pada apapun yang aku inginkan, dan Allah selalu kabulkan. Terus, tapi sampai sekarang aku satu lagi yang Allah belum kabulkan. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, berbicara di depan Imam Ahmad bin Hambal, dan Allah belum mengabulkannya. Dan Imam Ahmad bin Hambal memeluknya, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata cara bertemunya diusir dulu sama marbot masjid untuk mengabulkan doa seseorang. Iya, makanya saya sering, ya bagi mereka yang sering keliling kayak saya kan sering. Saya pernah kejadian naik motor, itu kos ada saksinya, menolong kakek-kakek karena lihat pikul. Kemudian saya dimarahin sama yang punya rumahnya, sama menantunya, dicaci maki, diusir, saya suruh pergi. Saya tidak marah, saya pergi saja. Ternyata habis itu saya dipertemukan dengan anak muda yang menghabiskan waktunya untuk istrinya. Pagi kerja bawa kayu dari gunung pakai motor, sore dia harus pelihara kambing, malamnya dia harus nyiram tanamannya. Anak muda itu penuh dengan etos kerja dalam hidupnya. Saya berterima kasih pada yang mengusir saya, karena saya tidak mungkin ketemu dengan anak muda itu kalau tidak diusir. Itu penting. Jadi harus berprasangka baik kepada Allah. Pada Allah. Iya. Saya sekolah dulu SD tidak naik kelas. Katingali sih. Oh, katingali emang bodoh. Karena saya mau enggak daftar tentara, saya akademi tidak lulus, secaba tidak lulus. Bayangin, saya kan dulu kalau dulu daftar secaba lulus, orang jadi babin saya nah. Dan ramil aing paling luhur. Ya, tapi dengan jalan itu, ya kadang-kadang cara jalan Allah itu macam-macam. Tongku kulutus.